Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Kaisan Rafai kelas 11 F1. Perkenalkan, nama saya Raditya Wicaksana Putra. Perkenalkan, nama saya Rehandi Nurhidayat. Perkenalkan, nama saya Rian Rasdan Muhafiz. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memberikan sebuah materi yaitu berjudul Berpikir Kritis dan Dampak Sosial Informatika. Pasti dari teman-teman sekalian sudah pernah mendengarkan nih dari kata berpikir kritis. Kemudian ada yang namanya perkembangan teknologi informatika, yang sehingga dalam perkembangan tersebut terdapat dampak-dampak seperti dampak sosial nih yang akan kita pelajarin di video kali ini. Seperti apa kelanjutannya, simak berikut ini. Nah, pertama-tama, jadi apa sih itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang logis dan rasional berdasar fakta dan bukti yang nyata. Dalam berpikir kritis, seseorang harus dapat mempertanyakan informasi, mengidentifikasi argumen yang valid, dan mengevaluasi kelemahan dan kekuatan suatu argumen sebelum membuat keputusan atau mengambil tindakan. Proses berpikir kritis dimulai dengan mengetahui serta meningkatkan pemahaman mengenai topik yang sedang diberikan. Jadi, contohnya, jika kita berpikir mengenai bagaimana cara memperbaiki perangkat komputer, kita pasti memerlukan pengetahuan tentang cara kerja perangkat komputer dan sumber permasalahan dari perangkat komputer tersebut apabila terjadi kerusakan. Nah, pada proses ini terjadi usaha untuk meningkatkan pemahaman. Oleh karena itu, yang terjadi dalam proses ini adalah seseorang mengerti tentang apa yang dia pikirkan. Jika tidak memahami apa yang ia pikirkan, maka ia sesungguhnya tidak dapat memikirkan secara efektif. Proses berpikir kritis. Bagaimana cara berpikir kritis? Cara berpikir kritis adalah kita harus menerapkan proses berpikir kritis terlebih dahulu. Adapun proses berpikir kritis yaitu yang pertama, menyusun atau merumuskan pertanyaan. 2. Cari informasi yang relevan. 3. Pertimbangkan dampaknya. 4. Eksplor alternatif pandangan lain. Manfaat berpikir kritis dalam informatika. 1. Dapat membedakan hoaks dan fakta. 2. Membantu menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. 3. Mengevaluasi secara kritis argumen, kode, atau program yang dibuat oleh diri sendiri atau orang lain. 4. Mengembangkan dan mempertahankan argumen, kode, atau program yang didukung dengan penjelasan yang kuat. Apa yang terjadi jika tidak berpikir kritis dalam bidang informatika? 1. Kegagalan dalam pemecahan masalah. Tanpa berpikir kritis, kesulitan dapat muncul dalam mengatasi hambatan atau menemukan solusi yang tepat. Contohnya, apabila komputer kita mengalami kerusakan, kita tidak bisa mencari penyebab dan memperbaiki komputer kita. 2. Penyebaran informasi palsu. Dalam era informasi digital, berpikir kritis penting untuk mengidentifikasi dan menghindari penyebaran informasi palsu atau hoaks. Jadi, apabila kita tidak berpikir kritis atau tidak menganalisis di era media sosial, kita bisa terkena berita hoaks. 3. Keputusan yang tidak tepat. Tanpa berpikir kritis, seseorang cenderung membuat keputusan berdasarkan emosi, asumsi, atau informasi yang tidak valid. Dampak positif dan negatif informatika bidang sosial. Yang pertama itu, dampak sosial informatika dilihat dari sisi positif. Yang pertama ada aktivitas keseharian, yang kedua pendidikan berbasis e-learning, yang ketiga ada kesehatan, yang keempat ada perdagangan atau e-commerce, yang kelima ada mengetahui informasi dengan cepat, yang keenam hubungan jarak jauh, dan yang terakhir memudahkan pemerintah dalam memberitahu kebijakan. Dan dampak sosial informatika dilihat dari sisi negatif. Yang pertama merusak moral, yang kedua
penyebaran informasi yang salah. Yang ketiga, menurunnya kemampuan berpikir. Yang keempat, kecanduan internet dan game. Yang kelima, cyberbullying. Yang keenam, berkurangnya aktivitas sosial. Yang ketujuh, berkurangnya aktivitas fisik. Dan yang terakhir, potensi kehilangan pekerjaan. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung materi. Dari materi yang sudah kami sampaikan, kesimpulannya adalah semua perkembangan teknologi memiliki dampak sosial berupa dampak positif atau dampak negatif sekalipun. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapi dampak tersebut sebagai makhluk yang memiliki pikiran yang kritis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila materi kurang lengkap atau ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.